Pertama, siapkan roti tawar. Di sini aku menggunakan merek Friends. Untuk roti yang aku gunakan ini murah banget ya teman-teman. Harganya cuma Rp10.000. Isi ada 20 lembar roti tawar. Untuk merek roti tawarnya sebenarnya bisa disesuaikan saja, tapi saranku kalau mau dijadikan ide jualan, kalian cukup gunakan roti tawar yang harganya ekonomis, jadi nanti masih untung kalau mau dijual. Dan di sini aku hanya gunakan 5 lembar roti tawar. Jadi untuk sisa roti tawar yang gak digunakan ini bisa kalian tutup lagi plastiknya dan disisihkan. Selanjutnya 5 lembar roti tawarnya kita letakkan di talenan, dan ini mau aku potong menjadi 2 bagian ya teman-teman. Nah seperti ini kita potong menjadi 2 bagian. Jadi dari 5 lembar roti tawar ini nanti bisa hasilkan 10 lembar roti tawar setelah dipotong ya. Oke, ini rotinya sudah selesai aku potong semuanya. Tuh bentuknya seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Di sini aku mau buat bahan balurannya, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya bisa kalian sesuaikan saja, kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Dan untuk airnya ini aku masukkan bertahap sambil diaduk-aduk terus seperti ini ya teman-teman. Tujuannya untuk meminimalisir nanti si tepungnya tidak mudah bergerindil. Di sini aku gunakan air yang lumayan banyak ya teman-teman, karena untuk bahan balurannya ini memang sengaja aku buat emang agak cair sedikit. Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Untuk teksturnya seperti ini, tidak ada yang bergerindil tuh. Lalu masukkan roti tawar ke dalam bahan baluran seperti ini dan kita baluri ya teman-teman. Untuk membalurinya ini nggak usah lama-lama, takutnya nanti si rotinya akan kelembekan. Kalau sudah dibaluri, kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir dan kita baluri rotinya menggunakan tepung panir. Untuk membaluri dengan tepung panirnya ini memang sedikit agak ditekan ya teman-teman, supaya nanti lebih nempel lagi. Nah hasilnya seperti ini, kita sisihkan. Buat sekali lagi, baluri roti tawar menggunakan bahan baluran. Untuk membalurinya roti ini nggak usah lama-lama, takutnya nanti si rotinya akan lembek ya teman-teman. Kalau sudah terbaluri, kemudian kita letakkan ke tepung panir dan baluri menggunakan tepung panir seperti ini. Oh ya, tadi sengaja untuk bahan balurannya aku buat sedikit cair supaya nanti saat kita baluri roti tawar menggunakan tepung panir tidak mudah bergerindil. Dan ini dia hasilnya, totalnya ada 10 lembar roti tawar. Kemudian untuk rotinya ini bisa kita masukkan ke kulkas terlebih dahulu supaya tepung panirnya lebih ngeset lagi, jadi tidak mudah rontok. Dan ini setelah aku keluarkan dari kulkas, hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Kemudian ini bisa langsung digoreng di minyak yang sudah panas. Dan ini jangan langsung dibalik ya teman-teman, tunggu beberapa menit terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita balik seperti ini. Untuk menggoreng roti tawar jangan sering dibolak-balik, takutnya nanti terlalu banyak minyak yang menyerap ke rotinya. Jadi kalian cukup balik 1 kali aja. Kalau sudah matang bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya setelah rotinya aku goreng semuanya, dan ini sudah dingin ya teman-teman. Jadi bisa langsung dipotong seperti ini. Untuk memotongnya aku potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu, lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan mika, untuk ukurannya 7C. Dan untuk satu mika ini aku isi 10 buah roti tawar yang sudah dipotong-potong. Nah seperti ini lakukan sampai selesai. Dan ini setelah aku isi semuanya, kemudian untuk toppingnya di sini aku beri glaze strawberry, vanilla, dan coklat. Untuk glaze-nya aku selang-seling ya teman-teman supaya lebih cantik dan menarik. Dan untuk glaze-nya ini sebenarnya opsional aja, bisa kalian ganti dengan susu kental manis. Nah ini dia setelah selesai aku beri glaze, kemudian di sini mau aku tambahkan topping meses warna-warni. Untuk topping mesesnya bisa kalian sesuaikan saja. Toppingnya bisa juga diganti menggunakan keju ataupun Oreo yang sudah dihaluskan. Nah sekarang saatnya mau aku cobain. Di sini aku coba yang rasa stroberi ya teman-teman. Lihat deh warnanya cantik sekali. Untuk mencobanya aku pakai tusukan gigi aja. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget teman-teman. Luarnya ini tuh renyah dan dalamnya itu super lembut karena kan pakai roti tawar.
Apalagi di sini aku tambahin glaze strawberry dan juga meses bikin tambah nikmat ya. Jajanan satu ini cocok banget sih kalau mau dijadikan ide jualan. Tinggal dikemas menggunakan mika seperti ini aja. Kemudian bagian atasnya kita beri stiker thank you untuk mempercantik. Nah seperti ini ya teman-teman. Oh ya hampir kelupaan, masukkan tusuk gigi di atasnya seperti ini supaya nanti mempermudah kalau mau dimakan. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja. Kalau di daerahku bisa dijual di harga 2000-an. Pertama kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang segitiga biru ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kedua bahan ini bisa kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 70 ml minyak goreng. Lalu bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan bantuan sendok seperti ini, atau bisa juga pakai spatula ya. Ini kita aduk sampai membentuk tekstur seperti pasir teman-teman. Kemudian kita tambahkan 140 ml air. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap sambil diaduk aja seperti ini, karena kelembapan setiap tepung itu kan berbeda ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalian kira-kira saja. Jadi ini tuh aku gunakan air sekitar 135 sampai 140 ml. Pokoknya dari 140 ml air ini tuh masih sisa sedikit ya teman-teman. Nah kalau tekstur adonannya sudah berat seperti ini, selanjutnya bisa kita uleni menggunakan tangan. Dan untuk menguleni adonannya ini nggak perlu sampai kalis, cukup diuleni sebentar. Ini kurang lebih 1 menitan aja. Pastikan ini adonannya sudah menyatu dan tercampur rata dan tidak ada warna putih dari tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah, bagian atasnya bisa kita olesi menggunakan margarin. Ini aku olesi secukupnya saja. Dan bagian bawahnya adonan juga kita olesi menggunakan margarin secukupnya saja. Pastikan setiap sisi luar adonannya terlumuri dengan margarin ya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa kita tutup menggunakan kain yang bersih. Selanjutnya adonan ini kita istirahatkan selama 30 menit dan sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya. Siapkan 7 buah pisang kepok. Untuk pisangnya kita kupas dari kulitnya seperti ini. Dan kalau kalian gunakan pisang yang ukurannya lebih besar dari ini, bisa kalian gunakan 5 buah aja ya. Nah selanjutnya kita akan buang serat pisangnya dengan cara digosok menggunakan kulit pisang seperti ini. Kalau sudah, bisa kita potong pisangnya menjadi 2 bagian, lalu kita potong lagi menjadi bentuk dadu seperti ini. Ini aku sengaja potong kecil-kecil ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah ketika dihaluskan. Oke, dari 7 buah pisang hasilnya sebanyak ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan teflon, masukkan setengah sendok makan margarin. Selanjutnya kita masukkan pisang yang sudah dipotong sebelumnya. Kita masak pisangnya cukup sebentar aja menggunakan api sedang. Ini sambil dibejek-bejek ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 100 ml susu cair. Tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Dan kita masak cukup sebentar aja sambil pisangnya itu dibejek-bejek atau dihaluskan seperti ini. Dan ini kita harus menunggu sampai airnya nanti sedikit menyusut ya teman-teman. Oke, ini menurutku teksturnya sudah pas, sudah cukup ya. Kita matikan api kompornya. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke wadah dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Dan sambil menunggu dingin, kita balik lagi ke adonan yang sudah kita istirahatkan sebelumnya. Ini sudah 30 menit. Kemudian bisa kita uleni adonannya cukup sebentar aja dan tekstur adonannya ini menjadi lebih lembut. Lalu kita bagi adonannya menjadi 16 bagian. Per bagiannya ini beratnya sekitar 31 gram. Tutup adonannya supaya tidak mudah kering. Kemudian kita ambil satu bagian dan untuk adonan yang lainnya kita tutup lagi ya. Kemudian untuk adonannya ini mau aku gilas menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman gak ada rolling pin, bisa juga digilas menggunakan gelas atau botol ya. Kita gilas adonannya hingga melebar ya teman-teman. Untuk lebarnya itu disesuaikan saja. Dan adonannya ini mau aku bantu lebarkan lagi menggunakan bantuan tangan seperti ini. Kemudian bagian tengahnya kita isi setengah sendok makan keju, setengah sendok makan pisang yang sudah kita buat sebelumnya, dan terakhir setengah sendok makan meses. Lalu kita lipat kanan kiri adonannya seperti ini. Ini cara melipatnya itu seperti kalau buat martabak ya teman-teman. Ini mudah banget kok.
Dan jangan lupa sambil direkatkan supaya nanti tidak mudah bocor. Lalu ini kita lipat lagi. Dan ini harus hati-hati ya teman-teman, bagian bawahnya ini harus kita rekatkan lagi supaya nanti tidak mudah bocor. Oke, hasilnya seperti ini, kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung digoreng di minyak yang sudah panas menggunakan api yang cenderung sedang. Dan jangan langsung dibalik, kita tunggu sampai bagian bawahnya itu ngeset terlebih dahulu. Kalau sudah bisa langsung kita balik seperti ini. Kalau mau menggoreng ini harus sering dibolak-balik supaya nanti matangnya lebih merata. Kalau sudah berwarna kecoklatan atau golden brown, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kita lakukan sampai semuanya selesai digoreng ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia setelah aku goreng semuanya, totalnya ada 16 pieces ya. Dan untuk satu piecesnya tadi ketusuk cabetan, cuma nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kalau mau dijadikan ide jualan, kita kemas menggunakan kertas roti seperti ini. Dan kita letakkan di mika. Untuk ukuran mikanya nanti aku tulis di deskripsi box. Oke, ini bisa langsung kita jual. Jangan lupa ditambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan saja di daerah masing-masing karena setiap daerah harga bahan bakunya berbeda. Nah, kalau di daerahku ini bisa dijual di harga 2000 sampai 2500. Insya Allah sudah menguntungkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau cobain. Ini mau aku kasih tunjuk isiannya terlebih dahulu. Jadi mau aku potong menjadi dua bagian menggunakan bantuan pisau. Tuh lihat teman-teman, isiannya full banget. Ini coklatnya juga lumer ya. Oke, selanjutnya aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, manisnya pas. Ini nggak enak sama sekali. Luarnya itu renyah ya teman-teman, tapi dalamnya itu masih lembut dan coklatnya super lumer. Walaupun tadi cuma pakai meses. Martabak pisang ini bisa kalian jadikan ide jualan, titip-titipkan di sekolah, atau jual di depan teras rumah, jual di pinggir jalan. Insya Allah laris manis. Selamat mencoba ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.